Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini waktunya pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, silakan anak-anak buka buku Al-Hikmahnya halaman 6. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu perilaku jujur. Yang kemarin sudah kita bahas apa itu jujur. Ya, diingat-ingat kembali, jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil berperilaku jujur, sehingga Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin. Siapa yang tahu kira-kira apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang jujur. Selanjutnya, sudah disiapkan ya anak-anak bukunya? Ya, saya baca sambil saya jelaskan. Kita masuk pada bab kedua, yaitu keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disenangi orang tua dan guru, serta punya banyak teman. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Dalam hidup sehari-hari, kita harus membiasakan berperilaku jujur. Karena orang yang jujur akan mudah memperoleh kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menuntun kita masuk ke surga. Nah, makanya mari sikap jujur ini kita biasakan sejak kecil. Lanjut, dengan jujur kita akan dipercaya orang lain, sehingga mudah untuk mencari hubungan, baik yang berhubungan dengan karir maupun pekerjaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi orang yang jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan yang lain, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita untuk masuk ke surga. Oleh karena itu, sejak kecil, mumpung kalian masih kecil, harus berusaha bersikap jujur, tidak boleh bohong. Sekarang lanjut, perhatikan keuntungan perilaku jujur. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disayangi sesama manusia. Yang ketiga, dipercaya sesama manusia. Yang keempat, hati menjadi tenang. 5, mudah melakukan kebaikan. Terakhir, di akhirat masuk surga. Lawan jujur adalah bohong atau curang. Jadi orang yang tidak jujur itu dinamakan bohong atau curang.
Orang yang bohong atau curang di akhirat masuk neraka. Perbuatan curang akan membawa seseorang untuk melakukan kejelekan atau kejahatan. Dan kejahatan itulah yang akan membawa ke neraka. Makanya kita harus betul-betul belajar bersikap dan perilaku jujur supaya kita masuk surga. Kalau kita tidak jujur, bohong atau curang, maka kita akan masuk ke neraka. Karena bohong atau curang itu akan membawa seseorang untuk melakukan perbuatan jelek atau kejahatan. Dan kejahatan itulah yang akan membawanya masuk ke neraka. Lanjut, halaman 7. Kita tidak boleh bohong kepada siapapun, walaupun kepada adik yang masih kecil. Kita juga tidak boleh berbohong. Apalagi berbohong kepada orang tua, guru, dan teman. Ini sangat tidak boleh. Kita pasti merasa sakit hati bila dibohongi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya juga tidak bohong agar tidak membuat sakit hati orang lain. Kerugian perilaku bohong atau curang antara lain. Nah, ini kalau orang yang mempunyai perilaku bohong atau curang, ini akan 1, dimurkai oleh Allah. 2, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Jadi orang yang sering bohong atau curang ini akan tidak dipercaya oleh orang lain. Juga akan dibenci banyak orang. Nah, enak enggak kira-kira kalau dibenci banyak orang? Tentunya tidak enak. Selanjutnya, hatinya juga menjadi gelisah. Di akhirat, dia akan masuk neraka. Makanya, sejak kecil kita harus mempunyai sikap. Dimanapun dan kapanpun aku berada, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh bohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Sekarang silakan dikerjakan soal halaman 8. Silakan dikerjakan, langsung ditulis di titik-titiknya ini ya. Nomor 1 titik-titik membawa kepada kebaikan. Masih ingat ya apa tadi? Yang nomor 2 titik-titik akan membawa ke surga. 3, orang yang suka bohong hatinya titik-titik. Ya, tadi masih ingat ya? Kalau lupa dilihat lagi di atas, dicari jawabannya. Kerjakan sampai selesai nomor 10. Nah, sampai selesai sampai nomor 10. Setelah selesai, silakan difoto dan dikirim ke Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Saya tunggu sampai nanti sore ya, bagi yang mungkin HP-nya dibawa oleh orang tuanya, bisa dikerjakan dulu, nanti tinggal foto dan kirim ke Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.